yang memberikan hati rakyat di akar rumput, hati konstituen partai di akar rumput kan ketika dia lihat elitnya tidak memperhatikannya, tapi lebih memperhatikan junjungannya di atas yang bisa memberikan kursi jabatan kepadanya. Golkar sekarang ini tampaknya memang sedang berada di atas angin, mengingat pemilihnya di bawah sangat terjaga hatinya oleh Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Di awal perjumpaan kita kali ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Golkar tampak semakin kokoh memajukan ketua umumnya untuk capres pada Pilpres 2024. Ini bukan tidak beralasan. Kepantasan Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk didukung dan diusung oleh kader Golkar maju sebagai capres sungguh sangat masuk akal dan sangat wajar. Mengapa tidak? Akhir-akhir ini kita melihat Partai Golkar semakin tampak kokoh. Kokoh dalam artian dia semakin rapi melihat dan melakukan konsolidasi penguatan partai kepada kadernya sampai ke akar rumput. Tidak seperti sebagian parpol yang sepertinya berlawanan dengan kadernya di akar rumput, dengan konstituennya. Dan dia lebih yakin bahwa yang menentukan menang kalahnya dalam pemilu nanti bukan pemilihnya di akar rumput, tetapi elit di pusat. Golkar tampaknya bukan demikian. Walaupun kita tahu bahwa Golkar sekarang ini berada dalam koalisi kekuasaan, tetapi dia bukan berarti serta-merta tanpa pikir panjang mengabaikan konstituennya, memperlihatkan loyalitasnya kepada pimpinan koalisi. Golkar tampaknya tidak begitu. Bagi Golkar tampaknya suara rakyat, suara pemilihnya benar-benar suara yang selalu dihormatinya, suara yang selalu menjadi harapannya. Itulah tampaknya yang menyebabkan Golkar akhir-akhir ini semakin kokoh, dan Golkar tampaknya akhir ini semakin memiliki keterpaduan yang sedemikian kuat dengan akar rumputnya, dengan konstituennya di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa Golkar ini memiliki SDM, tokoh-tokoh yang menjadi panutan rakyat sungguh sangat banyak jika dibandingkan dengan partai-partai lain.
Karena itu, jika saja dalam kondisi sekarang ini Golkar bisa bersikap seperti sekarang, selalu memelihara hati konstituennya, kita yakin Golkar akan bisa melampaui PDIP nanti pada pemilu 2024 mendatang. Keyakinan kita ini bukan tanpa alasan. Alasannya seperti yang kita sampaikan tadi, di samping Golkar itu punya tokoh-tokoh, punya kader-kader, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa. Dia punya tokoh-tokoh yang betul-betul menjadi panutan rakyat di mana dia tinggal. Apakah di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, di tingkat kecamatan, sampai ke desa, RW dan RT. Di RT, Golkar ini punya tokoh masyarakat yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat RT. Di desa, umumnya tokoh-tokoh Golkar ini adalah tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakat desa. Demikian juga di kecamatan, di kabupaten, kota, provinsi. Dan ketika tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan bagi rakyat di mana dia tinggal dapat dipelihara selalu oleh Golkar, bukan tidak mungkin. Di tengah-tengah banyak sekarang ini partai yang berseberangan antara elitnya, terutama elitnya yang ada di DPP, dengan pemilihnya di akar rumput. Golkar nanti akan menjadi pilihan alternatif bagi mereka untuk pindah partai. Dengan demikian, bukan tidak mungkin Golkar nanti akan menjadi partai pemenang pertama pada pemilu 2024. Yang memberikan hati rakyat di akar rumput, hati konstituen partai di akar rumput kan ketika dia lihat elitnya tidak memperhatikannya, tapi lebih memperhatikan junjungannya di atas yang bisa memberikan kursi jabatan kepadanya. Ini yang membuat sakit hati pemilih, sakit hati masyarakat, sakit hati rakyat, sakit hati konstituennya. Ketika elit suatu partai di PP seakan-akan dia menganggap suara konstituennya tidak lebih penting dari suara elit yang memberinya kursi, baik kursi menteri, kursi komisaris, dan lain sebagainya. Ini yang membuat hati rakyat pedih. Dan Golkar tampak menghindari itu. Dia sangat pandai bermain. Bagaimana dia kepimpinan koalisinya loyal dan kepada konstituennya juga dia sangat menghormati. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Konten Jatim menurunkan berita di bawah judul ngotot jagoin ketum, pengamat prediksi Golkar bakal tolak Ganjar capres KIB. Berita ini hari Sabtu 4 Maret 2023. Konten Jatim, Surabaya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai kemungkinan Partai Golkar akan menolak usulan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Menurutnya, ada beberapa alasan Golkar menolak mengusung Gubernur Jawa Tengah itu dari KIB. Pertama, penolakan Golkar terhadap Ganjar dapat mementahkan dugaan KIB sebagai
bentukan Presiden Joko Widodo untuk Ganjar. Ini telah terbaca tampaknya oleh Golkar bahwa jika konstituennya di akar rumput menganggap bahwa Golkar merupakan alat politik bagi KIB untuk mendukung dan mengusung Ganjar, mungkin konstituen Golkar akan kecewa ketika konstituennya menginginkan ketua umum Golkar yang maju. Makanya sekarang setelah Golkar tahu itu, tampaknya sikapnya memang mengarah kepada apa yang dikatakan Jamiluddin Tonga ini. Dia bisa saja menolak nanti. Dan ketika dia menolak Ganjar nanti, maka konstituen akan semakin setia kepada Golkar. Bahwa Golkar tampaknya menomorsatukan suara konstituen daripada suara elitnya di pusat, yakni pimpinan koalisi kekuasaan. Selanjutnya, kedua, akan menjadi pertanyaan posisi pencapresan Airlangga Hartarto terhadap hasil musyawarah nasional jika menerima usulan Partai Amanat Nasional PAN untuk mengusung Ganjar. Sebab dalam forum keputusan tertinggi Munas Partai Golkar sudah memutuskan mengusung Airlangga sebagai calon presiden. Kalau Airlangga menerima usulan PAN, maka posisinya sebagai ketum akan menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu, kemungkinan Golkar akan menolak Ganjar menjadi capres dari KIB. Tutur Jamiluddin Tonga dalam keterangannya Kamis 3 Maret 2023. Memang benar begitu. Golkar, kalau dia memang ingin memelihara hati konstituennya, termasuk juga hati kader-kadernya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maka dia tentu tidak akan mengkhianati hasil Munas Golkar yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres dari Golkar untuk 2024. Selanjutnya, ia mengatakan jika Golkar tak merestui pencalonan Ganjar, maka syarat pencalonan Ganjar dari KIB tidak akan terpenuhi. Sebab jika hanya PAN dan Partai Persatuan Pembangunan P3 tidak akan memenuhi 20%. Di sisi lain, pencalonan Ganjar melalui KIB juga akan lebih mempersulit diusung PDI Perjuangan. Bagi Ganjar sendiri, itu akan mempersulitnya untuk diusung PDIP. Megawati Soekarno Putri tampaknya akan semakin kukuh tidak akan mengusung Ganjar, ujarnya. Jamiluddin menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merupakan tipe pemimpin yang tidak mau menyerah dengan tekanan. Ia juga akan semakin bergeming bila tekanan itu semakin menguat. Bisa jadi Megawati akan mencoret Ganjar dari bursa capres PDIP, tegasnya. Di sisi lain, mantan dekan Fikom IISIP Jakarta ini menilai niat PAN mengusung Ganjar justru memperlihatkan partai yang dipimpin Ketua Umum Zulkifli Hasan itu tidak konsisten dengan komitmennya dalam pembentukan KIB bersama Golkar dan P3. Sebab tiga parpol itu awalnya bergabung di KIB berkomitmen untuk mencalonkan kadernya masing-masing. Jamiluddin memperkirakan alasan PAN tak konsisten dengan komitmennya di KIB karena salah satunya tak ada kader yang layak untuk diusung sebagai capres. Hal itu terlihat dari elektabilitas kader PAN yang sangat rendah. Bahkan ketua umumnya Zulkifli Hasan saja elektabilitasnya sangat rendah, ujarnya. Dengan kondisi itu, PAN kemungkinan tidak percaya diri untuk mengusung capres dari internal mereka. Sebab peluang nama yang diusulkan PAN untuk ditolak Golkar dan P3 sangat besar. Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai dukungan sebuah partai ke kader partai lain sebagai pergeseran dari demokrasi substansial ke demokrasi elektoral.
Banyak yang tidak percaya diri untuk melakukan pelembagaan dan kemudian membangun kaderisasi dari internal partai. Ujar Hasto di Sekolah PDIP Jakarta Sabtu Rabu 2 Maret 2023. Memang sahabat, seperti kita katakan tadi, tampaknya Golkar semakin percaya diri untuk memajukan Erlangga Hartarto sebagai capres. Tetapi kalau Erlangga Hartarto dari Golkar maju, kira-kira partai koalisinya partai mana? Nah, ketika nanti KIB yang tinggal P3 dan PAN tidak memenuhi syarat 20% mengusung dan mendukung calon capres atau cawapres, maka sudah barang tentu dia akan merapat ke salah satu pasangan capres-cawapres yang telah atau belum memenuhi syarat 20%. Bisa saja nanti P3 atau PAN bergabung dengan Golkar. Bisa saja. Kalau demikian, sangat besar kemungkinan Pilpres 2024 menampilkan 3 pasangan capres-cawapres, 3 pasang calon. Bisa jadi nanti Golkar mungkin dengan P3 atau PAN atau kedua-duanya, atau Golkar Prabowo dengan PKB atau dengan P3 atau dengan PAN, PDIP bisa sendiri, bisa dengan yang lain, PAN, P3 atau PKB, Anies Baswedan bisa dengan P3, bisa dengan Nasdem, PKS, Demokrat, atau bisa juga bergabung PAN atau P3. Jadi tampaknya sekarang pasangan calon presiden, wakil presiden yang bakal maju ke Pilpres 2024 antara 3 dan 4. Paling banyak 4, paling sedikit 3. Kalau melihat kondisi politik sekarang ini. Namun kembali kita kepada Golkar. Golkar sekarang ini tampaknya memang sedang berada di atas angin. Mengingat pemilihnya di bawah sangat terjaga hatinya oleh Golkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.